Ketahanan pangan kini menjadi salah satu isu yang tengah dihadapi Bali. Berangkat dari keinginan untuk memperkuat ketahanan pangan di Bali, Inyoman Baskara menggagas sebuah tempat untuk menanam demi kebutuhan pangan, sekaligus memberi edukasi pertanian kepada masyarakat yang diberi nama Agro Learning Center. Kini, kawasan rintisan Agro Learning Center yang berlokasi di Jalan Cekomaria, Peguyangan Kangin, Denpasar tersebut tampak lahan seluas 32 are yang tengah digarap. 2 are lahan khusus untuk bangunan dan fasilitas dasar, sementara 30 are sisanya kini tengah ditanami berbagai jenis tanaman, seperti pepaya, pisang, tabu lampot, dan tanaman hias. Diperkirakan Agro Learning Center ini akan siap beroperasi 6 hingga 7 bulan ke depan. Nantinya lokasi ini akan menjadi tempat edukasi bagi berbagai kalangan masyarakat. Berawal dari pemikiran yang sederhana sebetulnya ya, dan kebetulan juga jadi isu bahwa dunia saat ini, tentu termasuk Indonesia, gitu, dihadapkan dengan sebuah problematika yaitu ketahanan pangan. Ya, kalau kita bicara negara tentu kita bicara tentang kedaulatan pangan. Nah, bagi Indonesia, tak terkecuali Bali, ketahanan pangan adalah satu isu strategis yang harus dijawab, gitu ya. Nah, hal kedua, isu yang kedua yang berhubungan adalah makin turunnya animo masyarakat, termasuk anak muda, untuk menekuni sektor pertanian. Di satu sisi kita dihadapkan dengan tanda kutip tantangan, bahkan bisa menjadi ancaman ketahanan pangan, sementara pada sisi yang lain peminat di sektor makin menurun aja setiap tahun. Nah, itu yang mendorong kemudian pergeseran alih fungsi lahan itu makin deras terjadi, mau peminatnya sedikit, gitu ya. Nah, berangkat dari isu strategis itu, atau 2 isu strategis itu, saya merasa terpanggil sebagai orang pertanian, gitu, dan rekan-rekan untuk berbuat sesuatu. Kebetulan basic saya adalah pertanian, dan program ini sebetulnya bukan program yang hebat kan menurut saya. Kita sudah mulai sejak lama. Dulu konsep saya sederhana lagi, yaitu sekolah di tengah sawah. Nah, terkait sekarang dengan COVID-19 yang menyandra dunia, maka isu strategis berupa ketahanan pangan itu makin jadi-jadi. Terlebih-lebih Bali dengan lahannya yang sempit, lalu masyarakatnya yang boleh dikata 70% tergantung dari dunia pariwisata. Saya melihat betul-betul linglung gitu. Nah, kan kita nggak boleh linglung terus ini. Life must go on. Itu harus berjalan. Nah, salah satu caranya gimana? Ketika kita harus mengikuti anjuran atau aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam konteks cekal tangkal COVID-19, kan sebagian besar masyarakat harus stay at home. Tapi jika di rumah saja tanpa sebuah aktivitas produktif, saya melihat itu mati dalam hidup gitu. Oleh karenanya saya merasa bersyukur dan senang melihat beberapa teman, beberapa warga di Bali juga gitu mulai ingat akan usaha-usaha yang sebetulnya dulu telah diwariskan oleh para orang tua, mulai menghidupkan program apotek hidup lah, dapur hidup lah. Berkembang dari situ semua, saya berpikir apa yang terjadi sebuah kesadaran baru untuk membuat swasembada pangan keluarga dalam skala yang kecil. Kalau ini kita integrasikan, kita wadahi, maka sangat mungkin Bali itu bisa lebih survive. Ya, dalam konteks apa? Dalam konteks menjawab tentang ketahanan pangannya dan khususnya ketahanan pangan keluarga.
hal yang menarik menurut saya adalah kalau kita ingin menjadikan bertani atau petani sebagai sebuah lifestyle kan perlu waktu. Maka saya memperkenalkan dunia pertanian ini justru dari sejak dini. Kebetulan saya punya rintisan PAUD namanya Kidi Educare. Sudah lebih dari 10 tahun saya rintis. Adalah sebuah PAUD memang di tengah lingkungan. Dan saya berawal dari tengah sawah. Saat ini PAUD-nya juga ada di Tertulaka, di sebuah pemukiman, tetapi kebun. Sejak dini jika kita mampu menanamkan rasa cinta pada bumi, rasa cinta pada pertanian, dan kemudian dia menjadi lifestyle, maka kedepannya masalah ketahanan pangan, masalah alih fungsi lahan, gitu, ini saya pikir akan terjawab. Saya ingin di Agro Learning Center inilah saya coba jawab. Kalau 1 tahun saya bisa menghasilkan 30 agripreneur muda, maka dalam sekian tahun kita akan punya sekian banyak. Kalau 30 target saya, anak-anak agripreneur muda inilah yang nanti saya ajak rangkul untuk mengembangkan pertanian di daerah-daerah di mana dia berasal atau daerah-daerah yang lahannya banyak tidak terkelola. Kami bersama anak-anak kami akan datengin warga, kolega terdekat, barangkali dia punya lahan tidak terkelola, kita yang kelola dengan SDM kita. Tentu SDM ini harus punya kompetensi yang memadai. Standar sederhananya adalah mereka pertama mencintai pertanian dan tahu berproduksi. Bagaimana proses perencanaan produksi, bagaimana proses produksi sampai pada pasca panen. Di situ kita bekali ALC dalam menjalankan visi misi yayasan kami dan kita Indonesia itu senantiasa menjadi katalisator dari stakeholder kunci untuk kemudian menjawab 2 tantangan tadi atau 2 isu strategis tadi. Siapa saja stakeholder yang kami maksud, yang akan kita rangkul bersama-sama, yang kita akan undang bersama-sama sebagai bagian tak terpisahkan dari mimpi kita bersama-sama ini. Pertama adalah dunia kampus. Kita dengan proaktif akan datang ke teman-teman dosen, para akademisi, para ahli di kampus. Mulai dari Udayana, yang kebetulan kemarin udah datang guru besarnya, Pak Profesor Dr. Insinyur Suparte Utama. Kebetulan beliau rumahnya dekat sini. Gitu. Beliau secara spontan ingin menjadi bagian. Nah, itu dari sisi akademisi. Saya tidak hanya satu kampus. Semua kampus yang concern-nya sama, saya ingin menjadi bagiannya. Yang kedua adalah birokrasi. Sebagai regulator, mutlak beliau-beliau itu hadir dan mutlak beliau-beliau itu kita ajak untuk menjawab mimpi besar itu. Dan khusus acara kemarin dari Kodia responnya sangat bagus ya. Dinas Pertanian, Pak Kepala Dinasnya langsung hadir bersama beberapa stafnya. Begitu dengar saya bikin sesuatu di sini, secara spontan mereka udah datang 3 kali. Dan kemarin datang dasar penanaman perdana. Lalu kemarin Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Perikanannya yang datang ingin ikut bersama-sama dengan mereka. Respon positif juga didapat dari warga sekitar Gang Raya Jalan Cekomaria, tempat ELC dirintis. Di sepanjang pinggiran lahan yang juga berseberangan dengan rumah masyarakat sekitar, kini terdapat petak-petak tanaman dalam polybag yang dirawat oleh masyarakat hunian daerah tersebut. Positif sekali ini untuk masyarakat, apalagi di tengah ini ada masalah gitu dan bencana gitu. Ada kegiatan lah minimal gitu. Jadi sih yang saya bisa sampaikan artinya positif sekali sih menurut teman-teman di sini juga sudah banyak yang nganggur, kemudian artinya untuk refreshing juga gitu.
Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.